Gila banget, omset home industry minyak goreng ilegal di Mojokerto bisa sampai 144 juta per bulan. Itu adalah omset yang sangat gede banget bagi saya, teman-teman. Nggak main-main, 144 juta per bulan. Gila coy. Jadi beberapa hari terakhir ini ada sebuah berita yang sangat viral banget, teman-teman. Jadi tentang home industry minyak ilegal. Home industry-nya itu loh nggak nguatin ya. Jadi kayak bisnis UMKM apa gitu ya teman-teman. Tapi ini ilegal. Oke teman-teman, sebelum videonya lanjut, aku mau rekomendasiin satu buku yang menarik banget buat aku. Jadi ini adalah bukunya Henry Manampiring. Judulnya Belajar Marketing, Belajar Hidup. Jadi dari buku ini kamu akan dapat banyak sekali pelajaran tentang filosofi marketing di dalam kehidupan. Keren banget pokoknya. Contohnya aja seperti mencari jodoh. Jadi mencari jodoh itu mirip kayak mencari klien. Karena kalau misalnya kita tidak menentukan dulu segmen yang tepat di dalam mencari jodoh, pasti nanti akan menyusahkan diri kita sendiri teman-teman. Jadi masih banyak filosofi marketing lainnya yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Gokil banget di buku. Kalau misalnya kalian tertarik baca buku ini, silahkan klik di keranjang kuning sekarang juga, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi videonya. Jadi kita baca beritanya dulu, dilansir dari detik.com, teman-teman. Omset produksi minyak goreng ilegal di Dusun Medowo, Kemlagi, Mojokerto mencapai 144 juta per bulan. Setiap pekannya pelaku mengemas 1.800 kg minyak curah menjadi 2.000 liter minyak goreng kemasan botol tanpa label SNI dan surat izin edar. Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota AKP Siko Sesaria Putra Suma menjelaskan, pelaku membeli minyak goreng curah dari sebuah PT yang ada di Sidoarjo seharga 18.000 kg. Setiap pekan, bapak satu anak itu mendatangkan 1.800 kg minyak goreng curah. Jadi kulaannya lah, kulaannya teman-teman. Di tempat usahanya, beliau mengemas minyak goreng curah ke botol plastik dengan 4 tipe ukuran, yaitu botol plastik ukuran 500 ml, 750 ml, 820 ml, dan 1.500 ml. Kemudian setiap botol diberi label lakban hijau bertuliskan fresh vegetable. Sehari-hari, pelaku mengemas minyak goreng dibantu dengan istrinya. Selanjutnya, ia memasarkan produknya ke toko-toko di Kecamatan Kemlagi dan Kutorojo, Mojokerto. Tersangka mulai menjual minyak goreng kemasan ukuran botol 500 ml dengan harga 9.000, 750 ml dengan harga 13.500, 820 ml dengan harga 14.500, dan ukuran 1.500 ml dengan harga 26.000. Setiap pekannya, tersangka mengemas 1.800 kg minyak curah menjadi 2.000 liter minyak goreng kemasan botol dengan harga jual 18.000 per liter. Omsetnya mencapai 36 juta per minggu atau 144 juta per bulan. Sedangkan keuntungannya 3,6 juta per minggu sebelum dikurangi botol, lakban, dan biaya pengemasan. Sayangnya bisnis yang ditekuni Suhadi ini melanggar hukum sebab memproduksi minyak goreng kemasan botol tanpa label SNI dan surat izin legal dari BPOM. Tersangka mengaku sudah 1 tahun menekuni bisnis ini. Setiap pekannya ia mampu mengemas minyak goreng curah menjadi 2.000 liter minyak goreng dalam kemasan botol. Minyak goreng curah dari PT yang bersangkutan langsung ia kemas tanpa pengolahan. Sedangkan botol plastik yang ia beli dari sebuah pabrik di Krian seharga 1.100 per botol. Suhadi mengaku sengaja memasang label fresh vegetable pada setiap botol sebagai identitas produknya. Sebagai tanda saja, soalnya takut ada orang yang beli, ini kan minyak bagus. Saya kan menggaransi kalau mengendap, minyak boleh dikembalikan. Akibat perbuatannya, tersangka harus mendekam di Rutan Polres Mojokerto Kota. Ia dijerat dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2014 dan pasal 64 ayat 1 junto pasal 8, pasal 62, terus ada juga pasal 8, terus ada nomor 8 tahun 1999, lalu ada pasal 142 UU RI nomor 18 tahun 2012. Nah, singkatnya seperti itu ya, teman-teman beritanya. Ada beberapa hal yang menurut saya unik di sini ya, teman-teman. Jadi yang pertama adalah minyak curah. Jadi minyak curah ini kan dia ngambil dari sebuah pabrik ya, teman-teman. Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi saya. Jadi kayak misalnya Maklon. Nah, ini kayak misalnya kita bandingin dengan Maklon ya, teman-teman. Walaupun nggak apple to apple ya, tetapi ini adalah pemikiran saya sebagai orang yang awam. Kalau misalnya saya salah, tolong dikoreksi. Kalau misalnya ada kalian netizen yang nonton ini dan kalian lebih paham tentang dunia ini, silahkan tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Jadi gini, kalau misalnya bisnis Maklon, itu kan pabrik Maklonnya pasti sudah punya yang namanya surat izin, teman-teman. Baik itu berupa merek dan juga BPOM produknya ya, teman-teman. Jadi udah
sudah dipastikan bahwa produknya itu bagus, berkualitas, dan sudah melalui uji BPOM, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada orang yang order, mereka udah nanti dibuatkan surat izinnya, dan juga produknya itu udah dijamin aman karena sudah ada surat-surat legalnya dari BPOM. Kurang lebih seperti itu ya kalau di bisnis maklon ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya nanti suatu saat terjadi permasalahan di bisnis maklon ini, nanti yang bertanggung jawab adalah pabrik tersebut, teman-teman. Karena pabrik inilah yang nanti mengolah kepada para supplier-supplier. Nah, saya nggak tahu nih kalau misalnya di dunia minyak ini, kenapa tersangkanya hanya si pengedar ini tadi, teman-teman. Sedangkan pabriknya nggak ada berita lanjutannya ya. Bagaimana pabriknya? Apakah pabriknya juga ikut diperiksa atau gimana, teman-teman? Kalau misalnya ini terbukti mungkin produknya berbahaya, nah kan pabriknya juga harusnya dicek ya, diperiksa ya, teman-teman. Tapi ini yang dijadikan alasan oleh polisi adalah karena tidak memiliki surat edar, teman-teman. Karena seharusnya bisnis seperti ini itu memiliki surat edar ya, teman-teman. Nah, berkaitan dengan surat edar, tentu saja ini adalah sebuah kesalahan bagi penjual ya, teman-teman, karena tidak melengkapi legalitasnya supaya mungkin lebih murah dan tidak bayar pajak segala macam ya, teman-teman. Tapi di balik itu, di sisi yang lain, bagi saya omset 144 juta itu bukan angka yang main-main ya, teman-teman. Pasti dia udah punya rantai konsumen, teman-teman, dan itu patut saya apresiasi ya. Tidak gampang memiliki bisnis apalagi dalam 1 tahun langsung omsetnya 144 juta, teman-teman. Itu sangat luar biasa sekali. Itu pasti sudah menjangkau konsumen-konsumen dan supplier-supplier yang besar ya, teman-teman, sehingga punya omset yang sedemikian rupa. Apalagi omset segitu, saya yakin pasti dia juga punya banyak karyawan-karyawan ya, teman-teman. Dan bagi saya secara pribadi, memang di satu sisi dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ya, teman-teman, di hadapan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi di sisi yang lain, ini sebenarnya adalah opportunity ya, teman-teman. Orang-orang seperti ini tuh berarti dia itu termasuk pintar jualan dan dia membuka lapangan kerja loh, teman-teman. Ini di sisi yang lain ya, memang dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat secara hukum. Tetapi di sisi yang lain, itu membangun bisnis dengan omset segitu gedenya itu tidak main-main, tidak mudah, teman-teman. Pasti dia adalah orang yang kompeten. Dan di Indonesia itu butuh banyak orang-orang kompeten yang memulai bisnis demikian sehingga bisa membuka banyak lapangan pekerjaan, teman-teman. Nah, menurut saya pribadi akan lebih fair setelah dia menyelesaikan tanggung jawabnya, teman-teman. Seharusnya dari pihak negara membantu untuk dia bisa kembali membangun atau merintis bisnisnya, teman-teman. Karena orang yang seperti ini jarang di Indonesia, teman-teman. Kita perlu lebih banyak entrepreneur. Cuma kesalahannya dia mungkin prosesnya yang salah ya, teman-teman. Walaupun endingnya dia punya omset yang gede, tetapi dia prosesnya salah. Kalau misalnya prosesnya salah, gimana harusnya Indonesia itu sebagai negara yang mengayomi masyarakatnya, apalagi di tengah sekarang PHK itu besar-besaran, teman-teman. Kalau misalnya ada orang punya otak jenius seperti ini, tapi prosesnya salah, ya prosesnya dibantu benerin, diayomi, dibantu, di mentoring. Ini loh caranya berbisnis yang benar. Jadi setelah dia menyelesaikan kewajibannya secara hukum, harusnya di mentoring. Jadi seharusnya begini, bikin legalitas supaya mudah. Kamu tuh harus mengajukan BPOM supaya produk kamu tuh tercatat bahwa ini sudah uji klinis, tidak berbahaya di konsumen. Nah, seharusnya dipandu ya, teman-teman. Tidak hanya ditangkap dan akhirnya dia down, dan akhirnya ketika dia keluar dari penjara, wah, aku nggak pengen berbisnis lagi, takut. Nah, akhirnya itu kan membuat orang drop dan mentalnya down ya, teman-teman. Harusnya ada peran negara di situ, bagaimana negara ikut ambil serta untuk membimbing orang-orang yang sudah terbukti, teman-teman, bisa menggedekan bisnis. Caranya saja ini yang salah, tetapi dia punya potensi yang sangat besar, teman-teman. Bagaimana Indonesia butuh lebih banyak entrepreneur seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sosial media juga banyak sekali netizen yang memberikan respon yang sama, teman-teman. Bagaimana zaman sekarang cari kerjaan itu sulit. Mau kerja sendiri itu susahnya minta ampun. Sekarang juga banyak PHK massal. Ekonomi juga lagi tidak menentu, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada peluang-peluang entrepreneur untuk membuat bisnis dan membuat lapangan pekerjaan, kenapa tidak? Cuma harus digarisbawahi memang harus sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi secara garis besar saya berharap semoga bapak-bapak ini tadi, teman-teman, yang
punya ide bisnis, mentalnya itu udah mental bisnis, seharusnya ini tidak hanya dihukum ya teman-teman, tapi juga dibimbing. Bagaimana dia ini sebenarnya adalah aset bangsa, dan saya harap ketika dia sudah menyelesaikan hukumannya, saya harap negara juga ikut peran serta membimbing beliau untuk merintis usahanya lagi teman-teman. Karena terbukti dia bisa merintis dalam 1 tahun, bisnisnya bisa jadi besar, dia bisa punya banyak market seperti itu dengan omset yang ratusan juta, itu tidak main-main. Itu pasti dia termasuk salah satu orang yang punya marketing yang top teman-teman. Orang-orang yang seperti ini harus kita berdayakan di Indonesia karena kita butuh lebih banyak lagi lapangan pekerjaan teman-teman. Jadi saya harap negara tidak hanya menghukum tetapi juga membimbing ya teman-teman. Semoga negara kita bisa menjadi negara yang lebih adil untuk semua masyarakatnya. Oke, jadi ini adalah pendapat saya secara pribadi ya teman-teman. Kalau misalnya kalian punya pendapat yang lain, silahkan tuliskan di kolom komentar supaya kita bisa diskusi sama-sama. Saya Joshua Fian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.